Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kupas tuntas soal-soal TKA SD, pelajaran Bahasa Indonesia part yang keempat. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke soal yang pertama. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai soal dengan tipe MCMA, yaitu Multiple Choice Multiple Answer. Soal yang pertama, yaitu kita akan mempelajari mengenai menilai sikap tokoh. Di situ ada bacaan. Setiap akhir pekan, Sinta menyisihkan waktunya untuk membantu adiknya belajar. Meskipun lelah setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, ia tetap berusaha menjelaskan pelajaran dengan sabar. Sinta percaya bahwa berbagi ilmu akan membawa manfaat bagi dirinya dan orang lain. Pernyataan yang sesuai dengan sikap Sinta adalah karena ini soal tipe MCMA, maka bukan hanya satu jawaban, tapi ada beberapa jawaban yang benar. Baik, yang pertama, A. Sinta memiliki rasa tanggung jawab. B. Sinta mudah menyerah saat lelah. Dan C. Sinta peduli terhadap anggota keluarganya. D. Sinta enggan membantu orang lain. Sebelum kita memilih jawabannya, kita bahas dulu. Teks di atas, tadi yang sudah kita baca ini, teks itu menunjukkan bahwa di situ ada tanggung jawab dan kepedulian Sinta terhadap adiknya. Nah, dari keempat jawaban ini yang paling betul, yang paling benar adalah jawaban ya, A. Sinta memiliki rasa tanggung jawab. Itu ditunjukkan dari kalimat yang walaupun lelah, meskipun lelah, setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, ia tetap berusaha menjelaskan pelajaran dengan sabar. Itu mengisyaratkan bahwa Sinta adalah anak yang memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian jawaban yang kedua yaitu Sinta peduli terhadap anggota keluarganya. Di sana Sinta walaupun lelah, dia tetap membantu adiknya untuk belajar. Soal yang kedua kita akan membahas mengenai tujuan dan gagasan penulis. Bacaannya, sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan. Banyak hewan mati akibat menelan plastik. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mulai membiasakan diri menggunakan barang yang dapat digunakan kembali. Pilihan jawabannya, tujuan penulis teks tersebut adalah apa saja tujuannya? Karena teks itu bersifat informatif dan persuasif, maka kita bisa mencari mengenai tujuan penulis di situ. Jawaban yang pertama, A. Menjelaskan dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Kemudian B. Mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik. Dan C. Memberi informasi cara mendaur ulang plastik. Kemudian D. Membangun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bacaan ini adalah teks yang bersifat informatif dan persuasif. Jadi memberikan informasi dan persuasif atau ajakan terhadap pembaca. Berarti jawabannya yang mana saja? Ya, yang pertama adalah A. Menjelaskan dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Informasinya ada di situ. Lalu jawaban yang kedua yaitu B. Mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik. Tadi sifatnya, teksnya bersifat persuasif, yaitu ajakan. Kemudian jawaban yang selanjutnya, masih adakah? Oh iya, masih ada. Yang D. Membangun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Itu adalah tujuan penulis dari teks yang kita baca tadi. Soal yang ketiga ini, kita akan belajar mengenai simpulan teks panjang. Air hujan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk menyiram tanaman dan mencuci kendaraan. Pemanfaatan air hujan dapat mengurangi penggunaan air bersih. Dengan demikian, ketersediaan air bersih dapat lebih terjaga, terutama pada saat musim kemarau. Dari teks tersebut, simpulannya apa? Oke, simpulan yang paling tepat atau simpulan yang tepat berdasarkan bacaan tersebut. Kita cermati satu persatu dari jawabannya. Baik, yang A, air hujan hanya bermanfaat untuk tanaman. B,
pemanfaatan air hujan membantu menghemat air bersih. C. Air hujan penting untuk menjaga ketersediaan air. D. Air hujan tidak boleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebelum kita memilih jawaban, cara mencari simpulan teks itu bagaimana? Simpulan teks itu harus mencakup seluruhan isi bacaan. Jadi tidak hanya kalimat pertama atau kalimat tengah atau kalimat terakhir saja. Nah, dari keempat jawaban ini yang paling tepat menyimpulkan teks di atas adalah yang pertama adalah yang B. Pemanfaatan air hujan membantu menghemat air bersih. Kemudian jawaban yang kedua, C. Air hujan itu penting untuk menjaga ketersediaan air. Tadi ada dalam bacaan ya, dengan menggunakan air hujan untuk menyiram tanaman ataupun mencuci kendaraan, kita dapat menjaga ketersediaan air bersih, terutama pada musim kemarau. Apakah ada lagi jawabannya? Tidak, hanya dua itu yang tepat sebagai simpulan teks tersebut. Oke, kita akan masuk ke soal yang keempat. Untuk soal yang keempat, yaitu mengenai makna kata dalam konteks. Nah, di sini ada bacaan. Nah, bacaannya, dalam diskusi kelompok, setiap siswa diberi kesempatan menyampaikan pendapat. Guru bertindak sebagai fasilitator agar diskusi berjalan tertib dan semua pendapat dapat didengar. Nah, di situ ada satu kata yang dicetak tebal, yaitu fasilitator. Nah, makna kata fasilitator pada bacaan tersebut adalah apa saja? Jawabannya ada A. Orang yang memimpin dan mengatur jalannya kegiatan. B. Orang yang menyediakan bantuan agar kegiatan berjalan lancar. Dan C. Orang yang menentukan semua keputusan. Dan D. Seorang yang memberikan kesempatan kepada peserta. Sebelumnya, saya bahas dulu, fasilitator itu mempunyai makna adalah orang yang bertugas membantu dan mempermudah jalannya kegiatan, bukan yang mengambil alih keputusan. Jadi fasilitator itu hanya memfasilitasi, bukan yang menentukan keputusan ataupun memimpin jalannya kegiatan. Nah, dari keempat jawaban itu, yang paling tepat memaknai kata fasilitator yaitu yang B, yaitu orang yang menyediakan bantuan agar kegiatan berjalan lancar. Jadi fasilitator itu hanya membantu, bukan penentu, bukan pengatur. Kemudian yang selanjutnya ada D, jawaban yang D yaitu orang yang memberi kesempatan kepada peserta. Jadi fasilitator itu memberikan kesempatan pada setiap peserta untuk bisa berpendapat, untuk bisa menyampaikan usul, dan membiarkan ke peserta atau memberi kesempatan kepada peserta untuk menentukan keputusan dari hasil diskusi tersebut. Itu adalah tugasnya fasilitator. Soal yang kelima ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif dalam teks atau menganalisis sebuah teks. Ya, bacaannya yaitu para siswa-siswa di sekolah tersebut diwajibkan untuk mengikuti kegiatan upacara bendera secara rutin setiap hari Senin. Kemudian untuk jawabannya, pilihannya perbaikan kalimat agar menjadi kalimat lebih efektif. Ya, dari bacaannya kalimatnya lumayan kurang efektif sih. Kita akan belajar mencoba mencari kalimat yang lebih efektif dari jawaban-jawaban itu tadi. Yang pertama ada jawaban A, yaitu para siswa di sekolah tersebut wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Jawaban yang B, siswa-siswa di sekolah tersebut diwajibkan mengikuti upacara bendera di hari Senin. Yang C, para siswa di sekolah tersebut diwajibkan untuk mengikuti kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian yang D, para siswa-siswa di sekolah tersebut wajib mengikuti upacara hari Senin. Oke, sebelum kita memilih jawaban, kembali kita bahas mengenai apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang tidak boros kata, atau kalimat efektif itu menghindari kata ganda, yaitu para siswa-siswa. Kalau sudah para, siswanya cukup satu saja, ya. Lalu yang tidak perlu lagi, kata yang tidak perlu lagi ada kata untuk, kemudian kata kegiatan secara rutin. Itu juga tidak efektif
kalau kata itu masuk ke dalam kalimat itu ya. Oke, jadi untuk pilihan yang paling ringkas dan paling tepat untuk perbaiki kalimat itu menjadi kalimat efektif yaitu jawabannya ada di iya, A. Para siswa di sekolah tersebut wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Itu para sudah menunjukkan jamak, kemudian siswanya hanya satu. Itu jelas kalimat efektif. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Tidak usah pakai kata rutin, karena di situ sudah ada kata setiap. Lalu yang kedua, jawaban yang kedua yang mana ya? Oh, yang kedua ada jawaban B. Siswa-siswa di sekolah tersebut diwajibkan mengikuti upacara bendera hari Senin. Nah, di situ menggunakan kata siswa-siswa, itu menunjukkan kalau itu adalah jamak atau banyak. Jadi tidak perlu menggunakan kata para. Oke. Ternyata ini adalah soal yang terakhir pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Tetap belajar, tetap menyimak video-video dari kami. Semoga nanti ketika adik-adik mengikuti TKA akan dimudahkan dan dilancarkan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.